Hai teman-teman, apa kabar? Senang sekali bisa hadir di sini untuk memberi pengetahuan baru. Aku doakan kita sejahtera selalu. Kalian suka membaca buku, sastra, ilmiah, atau apa saja? Kalau iya, kalian pasti tidak asing dengan isu plagiarisme dan pembajakan. Tentu saja, ini adalah fenomena yang meresahkan banyak kalangan ya. Jika dibandingkan dengan zaman sekarang, di mana pengarang lebih eksis dengan identitasnya, isu ini justru merebak. Apa sebabnya? Apakah identitas kepengarangan turut andil dalam merebaknya isu plagiarisme dan pembajakan ini? Dan pertanyaan yang paling penting, apakah jika kita kembali pada kultur anonim sebagaimana sastra Melayu klasik, kita bisa terbebas dari fenomena plagiarisme dan pembajakan? Simak terus ya videonya. Tapi, sejak kapan fenomena ini mulai terjadi? Karena kalau diingat-ingat, zaman dahulu ketika karya sastra lama dimiliki bersama, isu ini belum ada. Pada zaman itu, karya sastra Melayu klasik misalnya yang biasanya anonim tidak sekalipun pernah diakusisi, tidak pernah juga dikatakan hasil menjiplak meskipun polanya atau bahkan alurnya sama. Sebagai contoh cerita Malin Kundang dengan Si Tanggang. Kita mengenal zaman ini dengan berbagai nomenklatur, salah satunya adalah era Narsisus, yaitu era di mana orang-orang berlomba-lomba menampilkan dan mempopulerkan dirinya, termasuk pengarang. Ini tentu berbeda dari kultur sastra zaman dulu, di mana banyak sekali karya sastra Melayu klasik yang ditulis secara anonim. Satu lagi, dikutip dari Saptiawan 2018, mengenai alasan anonimnya pengarang juga bisa jadi disebabkan apa yang ditulis pengarang berseberangan dengan penguasa. Jika identitas diungkap, bahaya dong, jadi ingat wiji tukul, hehehe. Selain itu, karya sastra Melayu klasik dianggap milik bersama, sehingga tidak memiliki daya jual seperti sekarang. Namun, ada juga karya-karya yang dikecualikan dari kepemilikan kolektif. Biasanya sih kreasi monumental hasil permintaan penguasa, yang pada akhirnya pun identitas pengarang tetap sebatas representasi kerajaan pada karya-karya mereka. Ada alasan mengapa karya-karya zaman dulu yatim pengarang atau anonim, sementara di zaman ini para pengarang menunjukkan identitasnya. Tapi sebelumnya, apa sih anonim itu? Anonim atau awan nama artinya tidak beridentitas. Istilah ini digunakan pertama kali untuk merujuk pada konteks pengarang atau asal-usul yang tidak diketahui. Dengan berakhirnya era anonimitas, komodifikasi karya sastra baru saja dimulai. Dan buntutnya bisa kita tebak bersama-sama. Yap, plagiarisme dan pembajakan. Tapi jangan berburuk sangka dulu, karena di zaman ini pengarang bukanlah profesi yang menyenangkan secara ekonomi. Dengan royalti yang rata-rata hanya 10% dari harga buku, pengarang harus terus berhadapan dengan maraknya plagiarisme dan pembajakan. Menyedihkan sekali ya. Kembali pada persoalan anonimitas nih teman-teman. Di zaman ini anonimitas tetap ada kok. Malah kita bisa memakai anonim secara lebih luas. Misalnya ketika menyebut akun palsu dan nama palsu sebagai anonim. Di Nusantara, sifat penulisan anonim ini berlanjut hingga era akhir ketika hikayat dan jenis sastra Melayu klasik lainnya masih menjadi milik bersama suatu masyarakat. Tapi tahukah teman-teman bahwa fenomena plagiarisme dan pembajakan ini muncul sejak identitas kepengarangan dimunculkan? Kok bisa? Lihat saja, di zaman sastra Melayu klasik ketika karya-karya dibuat anonim, isu semacam ini tidak pernah ada bukan? Pernah mendengar bahwa cerita Malin Kundang merupakan hasil plagiat dari Si Tanggang atau sebaliknya? Tidak bukan? Pada zaman dahulu, karya sastra Melayu klasik merupakan pengetahuan bersama dan konvensi di masyarakat. Karena sifatnya konvensi alias disepakati inilah, kendati Malin Kundang dan Si Tanggang memiliki kesamaan alur. Hal ini dianggap wajar. Wah, kalau di zaman ini pasti sudah dituding plagiat ya. Pertanyaan menariknya, mengapa harus ada anonimitas di zaman Narsisus ini? Bukankah di era ini banyak orang berlomba-lomba menampilkan dirinya? Untuk menjawab ini, Isna Hadi Saptiawan mengingatkan kita pada sosok seperti Spider-Man. Di sisi lain, kita mengenali sosok Peter sebagai lelaki biasa bahkan cupu di situasi sosialnya. Di sisi lain, kita mengenali sosok Spider-Man dengan jaring laba-laba yang muncul sebagai pahlawan super.
Boleh jadi ini pula yang terjadi pada fenomena anonimitas di zaman Narsisus ini, bukan? Jadi sampai di sini kita bisa menyebut bahwa anonimitas bisa membawa dampak positif, seperti tidak adanya isu plagiarisme dan pembajakan. Pun bisa jadi ajang bagi para pahlawan untuk memperjuangkan stabilitas. Ingatkah teman-teman pada banyaknya pesan berantai di grup WhatsApp dengan konten berita bohong yang jarang diketahui asal-usulnya? Atau ingatkah teman-teman pada para penyebar gosip seperti buzzer di sosial media? Ya, begitulah kira-kira dampak lain dari anonimitas. Kalau demikian baiknya, bagaimana jika identitas kepengarang dihapuskan saja? Bagaimana jika kita kembali pada kultur anonim? Apa yang akan terjadi? Di sisi lain, dengan anonimitas, pengarang tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah ditulisnya, sebagaimana yang telah kita sebut tadi, bahwa identitas anonim membuat seseorang terbebas akan tanggung jawab moral. Jadi, di zaman yang pragmatis ini, siapa yang akan bertanggung jawab atas suatu tulisan jika pengarang atau penulisnya anonim? Mungkin bagi sebagian yang belajar sastra akan mendengar istilah pengarang telah mati. Artinya ketika suatu karya dipublikasikan, maka pengarang telah ditiadakan. Betulkah demikian atau justru ketika karya dipublikasikan, tanggung jawab pengarang baru saja dimulai? Istilah pengarang telah mati bermulai dari esai The Death of the Author oleh Roland Barthes. Pepatah ini disambut sebagai perayaan atas kebebasan interpretasi pembaca sehingga seolah menyingkirkan pengarang dari karyanya sendiri. Karena konon keberadaan dan identitas pengarang membuat kita menilai karya atas dasar pengarang itu sendiri. Misalnya ketika mengingat puisi berjudul Aku, terlintas di benak kita sosok Chairil Anwar sang bintang jalang. Tapi, tahukah teman-teman bahwa untuk bebas menginterpretasi suatu karya, kita tidak perlu membunuh pengarangnya? Maman S. Mahayana merespon pandangan Barthes dalam bukunya Pengarang Tidak Mati, dengan meningkatkan kembali peran dan posisi pengarang atas karyanya sendiri, maupun sebagai makhluk sosial. Penting bagi pengarang untuk tetap hidup agar bisa bertanggung jawab atas karyanya dan memainkan perannya dalam kemanusiaan. Jadi, pada dasarnya kita tidak perlu meniadakan pengarang atau kembali pada kultur anonim sebagaimana sastra Melayu klasik untuk tujuan apapun. Utamanya soal menumpas plagiarisme dan pembajakan. Karena beda zaman, beda pula kulturnya. Lalu, bagaimana mengatasi fenomena yang meresahkan banyak pihak ini? Bagaimana ya? Yuk kita pikirkan bersama-sama.